Oke, halo semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai pengaplikasian logika fasi. Dalam hal ini pembuatan game digital dengan algoritma Fuzzy Tsukamoto. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada saya sendiri, Aldo Marmexenobais, ada Laila Nikmatul Hasna, ada Maria Selviana, ada Venci Nenobais, dan yang terakhir ada Bernardinus Ziharu. Oleh maka dari itu kita langsung saja kepada pembicara yang pertama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pada era saat ini banyak penggunaan Android yang tertarik pada game digital. Game adalah sebuah permainan yang dimainkan pada peralatan elektronik, seperti personal komputer, konsol game, dan smartphone. Game digital memiliki efek negatif, salah satunya seperti kecenderungan mengikuti tingkah laku karakter dalam game. Ini akan berpengaruh negatif jika tingkah laku karakter tersebut tidak baik, seperti melakukan kekerasan fisik. Oleh karena itu, untuk mengurangi efek negatif dari game digital tersebut, maka dibuatlah game yang memiliki nilai-nilai edukasi. Agar tidak membosankan, maka akan dibuat variasi jenis soal dan juga sistem scoring. Untuk membuat sistem scoring ini, maka digunakan metode Fuzzy Tsukamoto. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui pengaplikasian Fuzzy dalam pembuatan game digital menggunakan algoritma Fuzzy Tsukamoto. Tujuan yang kedua yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah logika Fuzzy. Berikutnya metode yang kami gunakan di sini yaitu Fuzzy Tsukamoto. Nah, metode ini merupakan sebuah metode yang tertuju pada aturan yang berbentuk if-then yang direpresentasikan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton serta kriteria dan rules yang digunakan untuk menentukan hasil akhir. Nah, mengapa kami memilih metode ini? Karena metode ini kemampuannya dalam proses penalaran secara bahasa sehingga dalam perancangannya tidak memerlukan persamaan matematik yang rumit. Nah, output dari setiap rule yang akan dijadikan perbandingan nilai maksimal dan minimal, kemudian diperoleh hasil akhir dengan melihat perbandingan bobot keanggotaan yang dimiliki. Itulah yang dihasilkan oleh metode Fuzzy Tsukamoto. Nah, metode ini juga dapat diterapkan pada media yang dapat digunakan untuk bermain game, seperti pada personal komputer atau PC, web-based games, konsol game, dan aplikasi mobile yang sedang berkembang saat ini yaitu smartphone. Nah, menurut Astuti pada penelitiannya tahun 2015, logika fuzzy itu merupakan metodologi sistem kontrol pemecahan masalah yang cocok untuk diimplementasikan pada sistem, mulai dari sistem sederhana, sistem kecil, embedded system, jaringan PC, multi-channel atau workstation berbasis akuisisi data, dan sistem kontrol. Nah, metodologi ini dapat diterapkan pada perangkat keras, perangkat lunak, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya, himpunan fuzzy. Himpunan adalah suatu kumpulan atau koleksi objek-objek yang mempunyai kesamaan sifat tertentu. Himpunan fuzzy merupakan suatu pengembangan lebih lanjut tentang konsep himpunan dalam matematika. Himpunan fuzzy adalah rentang nilai-nilai. Masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan antara 0 sampai dengan 1. Suatu himpunan fuzzy A dalam semesta pembicara U dinyatakan dengan fungsi keanggotaan mu A yang nilainya berada dalam interval 0 sampai 1. Selanjutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama pada penelitian ini akan dilihat bagaimana penerapan logika fuzzy yaitu metode Tsukamoto dalam sebuah game berupa sistem scoring. Yang kedua, menggunakan bantuan software yaitu Java dan framework. Yang ketiga, selama pemain memainkan game, sistem akan menerima input berupa data variabel waktu dan combo. Combo ini adalah jumlah benar. Selanjutnya akan digunakan metode Tsukamoto untuk mengolah input. Dan yang keempat, proses utama penentuan tingkat kecakapan pemain, yaitu
pembentukan himpunan fuzzy, kemudian pembentukan rule, melakukan proses inference dengan menggunakan fungsi min untuk mengevaluasi hasil dari rule yang telah dibuat, dan yang terakhir adalah defazifikasi menggunakan metode average. Next. Nah, yang pertama itu kita akan buat himpunan fuzzy-nya, dan di sini kan kita punya dua variabel, yaitu variabel waktu dan juga combo. Maka kita akan membuat himpunan fuzzy variabel skor pada waktu dan juga variabel skor pada combo. Nah, variabel skor pada waktu bisa kita lihat jika pemain memiliki sisa waktu 100. Di sini kita menggunakan satuan detik, 100 detik, maka skor yang dihasilkan adalah sangat baik. Jika pemain menyisakan waktu 30-60, maka skornya baik, dan jika sisa waktunya 0-30, maka skornya cukup baik. Next. Kemudian kita lihat variabel skor pada combo. Nah, di sini combo itu jumlah benar yang didapatkan pemain. Jadi jika benar yang didapatkannya itu 10, maka skornya itu sangat baik. Jika soal benar yang didapatkan pemain itu 3-5, maka skornya baik. Jika benar yang didapatkan oleh pemain 0-3, maka hasilnya cukup baik. Next. Dan kemudian di sini ada pembentukan rule. Yang pertama, variabel skor pada waktu. If waktu cepat, dan skor sangat baik. If waktu sedang, dan skor baik. If waktu lama, dan skor cukup baik. Kemudian variabel skor pada combo. If combo sedikit, dan skor sangat baik. If combo sedang, dan skor baik. If combo banyak, dan skor cukup baik. Next. Kemudian kita akan melihat defazifikasi. Pada artikel yang jadi rujukan kelompok kami, tidak dijelaskan lebih detail tentang defazifikasi. Untuk itu kita mencari sumber lain. Di sini kita mendapatkan pada kasus lain dengan variabel yang digunakan itu variabel nilai dan waktu. Nah, inti dari defazifikasi ini seperti yang ada pada slide itu adalah sigma dari hasil kali anggota dengan fungsi keanggotaannya dibagi dengan sigma dari fungsi keanggotaannya. Nah, di situ nanti akan didapatkan hasil defazifikasinya. Next. Di sini juga ada hasil defazifikasi menggunakan software. Next. Selanjutnya pengujian sistem, kita akan melihat hasil defazifikasi menggunakan software dan juga hasil defazifikasi secara manual. Dan jika hasil defazifikasi antara dua itu sama, maka metode Tsukamoto ini bisa digunakan dalam pembuatan game. Next. Kita lanjut pada bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, penerapan metode fuzzy pada jenis permainan edukasi pada perhitungan skor itu dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa metode fuzzy Tsukamoto dapat diterapkan pada game edukasi, yaitu game Matax. Selanjutnya untuk sarannya di sini metode Tsukamoto dapat digunakan dalam pembuatan game digital sehingga pembaca dapat mencoba membuat game digital yang lain menggunakan metode yang sama. Untuk referensi atau daftar pustakanya bisa dilihat pada slide yang ditampilkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan demikian berakhir sudah pemaparan dari kelompok 2. Sekian dari kami, terima kasih.